Debat berapi-api Rocky Gerung dan Andrinov Caniago soal pemindahan IKN. Ini adalah kalau yang namanya strategis itu dia punya Iya, manfaat tapi berantai, manfaat ngerti. jangka panjang, bukan urusan Betul. jangka pendek. Ya, bukan soal anggaran fiskal tahun depan defisit ya, sekian tapi pajak argumen sekian. itu namanya argumen totem propars. Empiris itu. Iya Lihat- betul, empirisnya itu. Lihat negara-negara ujungnya yang itu tidak sukses ada- dengan pembangunan jangka panjang. You bikin seluruh persoalan itu karena you nggak bisa rumuskan, maka nggak bisa. bagaimana cara menyelesaikan pindahkan ibu kota? Saya nggak bisa merumuskan yang memanipulasi fakta. Memang karena faktanya memang dari awal manipulatif. Itu kan dasarnya. Kan? Dasar kajiannya jelas, Bung Rocky. Ada kajian apa-apa. Anda bisa Yang di- minta di DPR bisa, di Bappenas bisa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dari utopia artinya kakotopia. Kako itu artinya kacau, misery, berantakan. Kalau dia bilang harmoni lawannya adalah kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian tanpa partitur. Jadi perencanaan ibu kota ini betul-betul kakofoni, bukan harmoni. Atau pakai term yang tadi, bukan utopia, tapi kakotopia, artinya kekacauan yang ada. Dari sekarang kita lihat kekacauannya. Kenapa kacau? 80% penduduk Indonesia nggak setuju tuh. Risetnya begitu, bisa dibantah. What? Mantan Kepala Bappenas Andrinov Caniago menilai pembangunan ibu kota negara atau IKN baru Nusantara dinilai dapat mengatasi ketimpangan di Indonesia. Sementara peneliti Perhimpunan Demokrasi Rocky Gerung menilai pemindahan ibu kota ini justru menggusur masyarakat lokal. Aspirasi yang sudah sering berulang muncul, ya, rasa ketidakadilan, ketidakmerataan, ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa, daerah pinggir, kan begitu ya. Yang itu pasti siapapun yang memerintah itu akan muncul. Tapi kemudian kalau pemimpin pragmatis pasti itu ya akan kemudian dilupakan, nanti muncul lagi, jadi kan begitu. Iya, tapi survei mengatakan 80% tidak ada orang yang menganggap ibu kota itu adalah ibu bagi dia tuh. Yang merawat tadi itu. Yang merawat, yang ada ethics of care. Jadi sekali Kan namanya lagi, Nusantara itu kan ya namanya apapun, kalau Bagus dong. konsepnya kacau dari awal, maka yang terjadi adalah kakotopia, bukan utopia. Bayangin di 5 juta orang dipindahin ke situ tuh, yang saja langsung jadi minoritas. Itu baru-baru terjadi lepas beban namanya. Ya, semacam ethnic cleansing. Itu aspirasi yang sudah sering berubah. Muncul rasa ketidakadilan, ketidakmerataan, ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa daerah. Pinggirkan begitu ya. Yang Pemerataan nggak gimana? tidak yang bersifat instan. Bagaimana proses ketimpangan ini berjalan, ya, Lu hole-nya lu banyak betul, Kemudian bolongnya. SDM di sana itu makin ketinggalan. Orang SDM yang talent terbaiknya akan terus berdiam di Jakarta, maka tinggallah di sana lahan-lahan yang kosong diperebutkan oleh orang-orang yang ya itu tadi, ya, yang tahu hitung-hitung bisnis. Paham nggak? Nah, ini baru paham nih. Kita geter lutut ini. Iya, apalagi kita masukkan tadi konsep environmental ethics, Ya, feminis. feminist point of view, Ya. gender equality, mengasuh peradaban di situ Yeah. kan ini bayangin 5 juta orang dipindahin ke situ, terus yang sana langsung jadi minoritas gitu kan. Lalu terjadilah ya semacam ethnic cleansing itu. Kan bagaimana? Oke. Coba, jadi, Ditahan dulu perdebatan. Sebagian ini besar- adalah kalau yang namanya strategis itu dia punya Iya, manfaat tapi berantai, manfaat ngerti. jangka panjang, bukan urusan Betul. jangka pendek. Ya, bukan soal anggaran fiskal tahun depan defisit ya, sekian tapi pajak argumen sekian. itu namanya argumen totem propars. Empiris itu. Iya Lihat- betul, empirisnya itu. Lihat negara-negara Ujungnya yang itu tidak sukses ada- dengan pembangunan jangka panjang. You bikin seluruh persoalan itu karena you nggak bisa rumuskan, maka nggak bisa. bagaimana cara menyelesaikan pindahkan ibu kota? Saya nggak bisa merumuskan yang memanipulasi fakta. Memang karena faktanya memang dari awal manipulatif. Itu kan dasarnya. Kan? Dasar kajiannya jelas, Bung Rocky. Ada kajian apa-apa. Anda bisa Yang di- minta di DPR bisa, di Bappenas bisa. Ngomong dengan teman-teman milenial di New York terutama, beberapa anak muda di London, dia bilang begini, kita sulit
di Eropa maupun Amerika untuk menerangkan alasan pemindahan ibu kota dari perspektif lingkungan. Jadi mereka ini dibully oleh anggotanya. Mereka bilang apa namanya, your president doesn't speak environmental ethics. Kan itu kasar sekali kan. Jadi begitu karena DPR adalah tukang stempel jangan presiden. lihat yang formal. Coba. Naskah akademik itu formalitas yang dicari di persidangan. Coba lihat Memang. secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu anggota DPR dapat beban untuk merumuskan hal yang disetujui presiden. Jadi DPR itu sebetulnya adalah juru bicara presiden atau humasnya presiden. Sama seperti Detik seringkali jadi humasnya pemerintah. Itu sama aja tuh. Jadi Jelasan dari pansus DPR. ya, pansus DPR itu adalah yang extension dari mereka istana. Apa bedanya? Ya. Lain kalau ada oposisi. Oke, senior. Orang udah bilang presiden Anda itu dungu dalam soal lingkungan. Ini pembicaraan milenial. Kenapa saya disebutkan? Karena ini ibu kota yang akan mereka banggakan, dan nggak ada milenial yang membanggakan. Yang membanggakan orang-orang tua sekarang tuh. Padahal ini ibu kota generasi itu. Jadi sebetulnya secara etis ini udah batal itu. Jadi semua argumen ya betul yang disebutkan oleh Andrino, betul. Masalah kita banyak, betul. Solusinya apa? Pindahkan ibu kota. Kan simple banget dong. Masalah Enggak pertahanan, sih. masalah keamanan, masalah Pindah pangan, ibu masalah kota segala itu macam. tindakan strategis. Iya, tapi Dia mengandung intinya, berbagai gua fungsi dan ngerti. manfaat. Tapi lu bilang bahwa semua ini bisa selesai kalau ibu kota dipindahin. Itu pasti siapapun membela, itu akan muncul. Tapi kemudian kalau pemimpin pragmatis, pasti itu akan dilupakan. Nanti muncul lagi. Jadi akan begitu itu. Satu, adanya pemerataan, enggak sejak tidak yang bersifat instan. Bagaimana proses ketimbang ini berjalan? Bukan urusannya jangka pendek, bukan soal anggaran fiskal tahun depan, defisit sekian banyak, ujar Andrinov Chaniago. Bayangin di 5 juta orang dipindahin ke situ tuh, yang saja langsung jadi minoritas. Itu baru-baru terjadi lepas beban namanya. Ya, semacam ethnic cleansing. Itu aspirasi yang sudah sering berubah. Muncul rasa ketidakadilan, ketidakmerataan, ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa daerah. Pinggirkan begitu ya. Yang Begitu karena DPR adalah tukang stempel jangan presiden. lihat yang formal. Coba. Naskah akademik itu formalitas yang dicari di persidangan. Coba lihat Memang. secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu anggota DPR dapat beban untuk merumuskan hal yang disetujui presiden. Jadi DPR itu sebetulnya adalah juru bicara presiden atau humasnya presiden. Sama seperti Detik seringkali jadi humasnya pemerintah. Itu sama aja tuh. Jadi Jelasan dari pansus DPR. ya, pansus DPR itu adalah yang extension dari mereka istana. mereka Apa bedanya? Coba. Ya. Lain kalau ada oposisi. Oke, senior. Paham nggak? Yang ini baru paham nih. Kita geter lutut ini. Iya, apalagi kita masukkan tadi konsep environmental ethics, Ya, feminis. feminist point of view, Ya. gender equality, mengasuh peradaban di situ Ya. kan ini bayangin 5 juta orang dipindahin ke situ, terus yang sana langsung jadi minoritas gitu kan. Lalu terjadilah ya semacam ethnic cleansing itu. bayangin di 5 juta orang dipindahin ke situ tuh, yang saja langsung jadi minoritas. Itu baru-baru terjadi lepas beban namanya. Ya, semacam ethnic cleansing. Itu aspirasi yang sudah sering berubah. Muncul rasa ketidakadilan, ketidakmerataan, ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa daerah. Pinggirkan begitu ya. Yang Utopia artinya kakotopia. Kako itu artinya kacau, misery, berantakan. Kalau dia bilang harmoni, lawannya adalah kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian tanpa partitur. Jadi perencanaan ibu kota ini betul-betul kakofoni, bukan harmoni. Atau pakai term yang tadi, bukan utopia, tapi kakotopia, artinya kekacauan yang ada. Dari sekarang kita lihat kekacauannya. Kenapa kacau? 80% penduduk Indonesia nggak setuju tuh. Risetnya begitu, bisa dibantah. Mantan Kepala Bappenas Andrinov Chaniago menilai pembangunan ibu kota negara atau IKN baru Nusantara dinilai dapat mengatasi ketimpangan di Indonesia. Sementara peneliti Perhimpunan Demokrasi Rocky Gerung menilai pemindahan ibu kota ini justru menggusur masyarakat lokal. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.